Udah kompak belum? Udah ya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'i ni'am alladzi la tuhsi alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa linuriyahu min ayatil kubra. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jamaah pengajian Irmal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan yang alhamdulillah pada malam hari ini juga banyak yang hadir, kira-kira 100 orang dan kurang lebih mungkin lebih ya, sama yang di luar, sama yang di lapangan. Juga yang salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas limpahan rahmatnya yang begitu banyak, atas nikmatnya yang begitu murah, yang begitu sangat banyak sekali mungkin yang kita rasakan, baik itu nikmat iman dan nikmat Islam yang paling besar. Juga diberikan nikmat sehat walafiat, badannya sehat, matanya sehat, kakinya sehat. Kalau kakinya nggak sehat, nah repot ya. Ada nggak yang kakinya masih bengkak? Ada yang kakinya seleo? Ada yang kakinya bisul? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Ada yang bisul? Nggak ada ya. Tangannya juga ada yang tangan lagi sakit? Kalau yang tangannya gatel banyak ya. Tangan gatel banyak. Ada yang gatel. Gatel pengen kan duit gitu ya. Ya. Gatel pengen megang HP baru. Itu gatel ya. Penyakit gatel itu banyak ya. Nah, itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita paduka alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-27 bulan Rajab. Artinya bulan Rajab di penghujung bulan ya. Jadi setelah Rajab apa? Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Setelah Ramadan Lebaran. Iya. Cepat ya. Jadi bulan Rajab ini adalah suatu bulan yang sangat historis ya, sangat historis dan juga sangat monumental ya. Jadi sangat monumental. Artinya bulan Rajab ini adalah bulan yang luar biasa karena ada satu peristiwa yang dinamakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal berapa Isra Mi'raj itu? Tanggal berapa Isra Mi'raj? Tanggal 27. Kapan itu? Sekarang. Tadi libur apa liburnya tadi? Libur enggak? Libur. Tanggal merah enggak? Tanggal merah. Itu adalah libur Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kaji yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Apa yang dinamakan Isra? Isra itu artinya asra, artinya berjalan ya. Jadi berjalan. Jalan itu kemana? Maju atau mundur? Maju atau mundur jalan?
maju, ada yang mundur. Nah, itu bukan jalan namanya, apa mundur ya. Jadi jalan itu maju. Artinya kita harus maju ya. Harus maju ke depan ya. Apanya yang maju? Ibadahnya maju. Ilmunya lebih maju. Juga semuanya maju ya, harus maju, harus sukses ya. Nah, itu Isra, itu secara bahasa. Namun yang dimaksud Isra di sini adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada satu malam. Sebagaimana saya bacakan tadi ayatnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan malam. Jadi kalau ada yang jalan malam-malam itu namanya Isra ya. Lagi Isra, jalan malam-malam itu. Malam-malam misalkan jam berapa? Jam 11 jalan-jalan itu Isra. Cuman beda Isra-nya, bukan Isra Mi'raj namanya. Isra pergi mana ya kalau jam 11? Ada enggak yang suka jalan-jalan jam 11? Ada. Nah, di sini mah enggak ya, di sini mah enggak. Ya. Nah, jalan-jalan ada yang dari sini ke rumah biasanya Isra. Jadi Isra itu adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada sebagian malam. Siapa yang menjalankan Isra Mi'raj? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menjalankan dengan kepada hambanya. Nah, jadi Isra artinya perjalanan, berjalan di malam hari. Kemudian yang disebut Mi'raj, artinya Mi'raj itu apa? Mi'raj artinya naik. Jadi setelah kita berjalan maju kemudian naik. Nah, itu Isra Mi'raj. Jadi itu secara bahasanya Isra itu perjalanan malam, kemudian Mi'raj adalah naik ke atas. Nah, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah kemudian ke Masjid Aqsa yang ada di mana? Aqsa ada di Palestina yang sekarang sedang sering di bom ya, sering diincar oleh siapa? Oleh Israel. Nah, jadi Israel ini suka ngebom ya. Hati-hati ya. Jadi perjalanan dari Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Mi'raj yaitu naiknya baginda Nabi Muhammad SAW dari dunia kemudian langit pertama sampai ke langit ke-7 dan juga sampai Rob. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu disebutnya Mi'raj. Artinya naiknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk apa Nabi di-Isra dan di-Mi'rajkan? Untuk apa? Yaitu untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awal Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diisrakan itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dimandikan terlebih dahulu, disucikan terlebih dahulu dengan air Zam-Zam ya. Jadi disucikan, dibersihkan dulu hatinya dengan air Zam-Zam. Dan juga setelah itu maka dibawa dengan kendaraan yang bernama buraq. Jadi di sini nggak ada buraq ya, adanya motor ya. Kalau motor mah nggak nyampe jauh ya. Kalau buraq itu kalau melangkah itu buraq itu ya. Kalau melangkah itu setajam melihat ke depan gitu ya. Kita melihat ke depan tuh langkahnya cepat sekali. Jadi buraq ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW dengan kendaraan buraq. Ya. Kemudian setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW disucikan hatinya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, kemudian di-Isra dan di-Mi'rajkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perjalanan Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada panggilan, ada seruan, ada ajakan dari sebelah kanan. Muhammad, berhenti sebentar, berhenti sebentar. Ya, kemudian apakah baginda Nabi Muhammad SAW nengok? Jangankan berhenti nengok pun tidak. Jangankan berhenti nengok pun tidak. Kemudian ada panggilan dari sebelah kiri, Muhammad, Muhammad, berhenti sebentar. Ya, ada yang manggil tuh. Kira-kira kalau ada yang manggil gadis, nengok gak? Kamu nih ada yang manggil dari belakang, dari samping. Ada yang manggil perempuan yang cantik, kira-kira nengok gak? Nah, nengok kalau ya nengok. Dipanggil sama perempuan cantik ya. Nengok kamu mah ya, kalau dipanggil gitu. Ya lagi jalan nih. Kamu ada yang manggil, hai gitu ya. Nah itu pasti nengok gitu ya. Yang laki-laki ya. Nengok nggak kalau dipanggil? Buru-buru dipanggil, malah manggil duluan ya. Jadi dipanggil dari sebelah kanan, kemudian dipanggil dari sebelah kiri. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak nengok. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa sih yang tadi manggil? Kok ada yang manggil gitu, kayak perempuan gitu ya, kayak wanita cantik gitu. Tapi kayaknya sudah tua sekali gitu ya. Nah, tapi kelihatannya muda. Kenapa? Karena dipoles ya. Karena didandanin ya, pakai bedak ya. Bedaknya bedak Kelly ya. Kelly. Ya. Didandanin artinya lebih muda gitu ya. Ya kelihatan lebih muda. Nah, itu umur dunia. Ternyata itu adalah panggilan dunia. Ya kata Malik Jibril. Kemudian beruntung kau Muhammad, kau tidak nengok ke kanan, tidak nengok ke kiri. Andaikan engkau nengok ke kanan, maka umatmu menjadi ya cinta terhadap dunia. Enggak nengok saja, banyak sekarang yang cinta dunia, yang lupa dengan akhirat ya, cinta dunia ya. Jadi ingatnya kepada dunia terus ya, pagi, siang, sore, malam dunia terus. Ya, sampai lupa akhirat, sampai lupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan HP, sibuk dengan urusan game, sibuk dengan urusan gadget. Betul lah betul? Ya apa ya? Ya apa? Benar banget ya. Jadi urusan gadget, urusan apa? Urusan HP, urusan ya game itu adalah merupakan urusan dunia yang kadang-kadang merupakan akhirat. Betul. Merupakan perintah Allah. Coba kalau ditanya kira-kira kalau pas waktu azan lagi main game, berhenti apa tidak main gamenya? Berhenti apa tidak? Lagi main game nih, asik-asik nih, apalagi lagi berantem tuh ya, lagi seru-serunya gitu, seru-serunya tanggung kan, padahal panggilan azan ya, entar aja itu sholat lah, entar akhirnya sampai sore, akhirnya waktu asar lewat, waktu maghrib lewat, waktu isya lewat, lelah. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara setan gepeng ya. Gara-gara setan gepeng tuh. Gara-gara gadget. Coba yang di sebelah sini kira-kira ketika ada azan, ketika main HP berhenti apa tidak? Alhamdulillah. Yang sebelah sini berhenti apa tidak ketika panggilan azan sedang main HP? Kalau perempuan mah iya katanya ya. Belum tahu gitu ya. Ya main terus gitu ya. Entar aja sholat mah gitu ya. Entar aja sholat mah belakangan gitu ya. Itu begitu apa tidak? Jadi intinya dunia ini memang sangat menakjubkan sekali ya. Apalagi sekarang itu banyak ya di gadget itu yang kita mainkan itu banyak yang serunya. Nah itu sampai melupakan kepada akhirat. Nah itulah. Jadi
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diseru dari sebelah kanan, sebelah kiri tidak nengok sama sekali. Nah, kemudian perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditawarkan segelas susu dan segelas air putih ya. Jadi pernah ditawarkan segelas air putih dan air susu. Pak Muhammad, silahkan kau pilih mau air mana, air susu, air putih. Mana air susunya? Nggak ada. Ya. Kalau suruh milih, saya milih air susu gitu ya. Ya, jadi milihnya air susu ya. Ditawarkan air susu dengan homer ya. Jadi kira-kira kalau ditawarkan kamu itu ditawarkan homer sama susu, milih mana tuh? Pilih? Aduh, pilihan yang sangat membingungkan gitu ya. Dikasih homer ya, dikasih padahal itu adalah mengasihkan. Kalau homer itu kan mengasihkan gitu ya, bawaannya gitu ya. Padahal itu memabukkan ya. Nah, itu baginda Nabi ketika ditawarkan homer dan susu, akhirnya baginda Nabi mengambil air susu. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang dimaksudkan ini?" Ini adalah tawaran. Apabila engkau untuk beruntung kau minum susu. Coba kalau pada saat itu baginda Nabi minum homer, maka umatnya kebanyakan yang mabuk-mabukan ya. Banyak yang stres, naudzubillah min dzalik. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW yaitu minum susu yang akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW umatnya itu mereka dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW diperlihatkan dengan kejadian yang sangat menakjubkan sekali ya, bahwasanya ada segerombolan yang mereka itu perutnya sebesar rumah. Besar enggak? Perutnya sebesar rumah. Ketika dia bangun, maka hancur dia ya. Namanya perut sebesar rumah gitu ya. Jadi hancur ya, rumahnya hancur, perutnya hancur. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, apa yang dimaksud itu? Kok bisa seperti itu? Mereka adalah ketika di dunia pemakan riba, makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nanti perutnya akan sebesar rumah. Kemudian dia akan hancur dan kemudian keluarnya adalah ular-ular ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga diperlihatkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, yaitu ada segerombolan yang mereka sedang menanam tanaman. Ada anggur, ada duren. Mau nggak duren? Ada pisangnya yang bagus gitu ya. Hari ini menanam, besoknya langsung jadi. Hari ini menanam, saya pengen pengen nanas. Nah, saya tanam sekarang, besoknya langsung jadi. Enak nggak gitu? Hari ini nanam duren, besok jadi, mungkin nggak? Nah, kalau duren mungkin agak lama. Tapi kejadian ini memang sangat luar biasa ya. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, apa yang dimaksud ini? Yaitu mereka adalah ketika di dunia, yaitu mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang mempertahankan ya dirinya. Dia berusaha tidak menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian juga bahwasanya dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi melewati suatu kuburan ya yang sedang nangis. Jadi di dalam kuburan itu sedang nangis.
sedang teriak-teriak minta tolong. Kamu takut nggak kalau ada mendengar apa dalam kuburan sedang nangis? Takut nggak? Kira-kira kamu lari nggak? Kamu lagi jalan nih, umpamanya di dalam kuburan ada yang teriak-teriak, kamu nyamperin apa lari? Ya, nyamperin apa lari? Nyamperin, ya, boro-boro nyamperin ya, serem ya, serem dan di dalam kuburan sedang teriak, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nah, ketika di dunia ternyata dia tidak bersuci, tidak cebok, ya. Ini ada nggak yang kalau habis buang air besar atau buang air kecil ataupun ya buang kotoran, kemudian tidak cebok, ada nggak seperti ini? Nah, jangan seperti itu. Itu nanti disiksa pada hari kiamat. Di dalam kubur akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mulai sekarang kalau buang air besar atau kotoran maka harus bersuci atau cebok ya. Jangan dibiasakan tidak cebok, tidak bersuci. Karena itu adalah akan menambahkan siksaan dalam kuburan. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah beberapa peristiwa di dalam Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit. Ke satu bertemu dengan para nabi, Nabi Adam ada, Nabi Idris ada ya. Sedang bersandar kemudian mengucapkan salam assalamualaikum. Langit kedua bertemu dengan nabi ya yang lainnya ya. Sampai bertemu Nabi Musa alaihi salam dan sampai ke langit yang ketujuh dan juga sampai Raf sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa ya, dan tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya beliau bisa untuk mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pelantara malaikat Jibril, yaitu sholat 50 waktu ya. Jadi Allah mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad awalnya 50 waktu. Mau nggak? 50 waktu mau? 50 waktu. Yang di luar mau nggak 50 waktu? Sholat 50 waktu mau? 5. Jadi habis sholat lagi. Habis sholat lagi 50 waktu gitu ya. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya bagi Nabi Musa SAW begitu. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad, apa yang kau bawa? Perintah apa yang kau bawa? Aku bawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 waktu. Wah, Muhammad, enggak mungkin umatmu sanggup. Jangankan 50 waktu, umatku terdahulu saja dia mendapatkan perintah seperti itu mereka lalai, apalagi umatmu yang kecil-kecil, umatmu yang ya akhir zaman itu ya, tidak bisa untuk melaksanakan 50 waktu. Pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keringanan. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW minta keringanan, diberikan keringanan 40 waktu. Bertemu Nabi Musa lagi, tidak akan bisa baik lagi. Akhirnya sampai malu baginda Nabi Muhammad SAW, akhirnya dikasih perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dikerjakan sholatnya zuhur, asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat. Alhamdulillah. Ini mah kadang-kadang begitu, ya, subuh, kesiangan, malam, habis nonton bola sampai jam 2:30 tidurnya kebablasan gitu. Zuhur di pekerjaan, ya tanggung kerjaan belum selesai nih, ya, belum selesai nih kerjaan nih. Kagok. Kemudian akhirnya dia ntar sholatnya gitu ya. Asar
di perjalanan kecapean ya di perjalanan, waduh masih perjalanan repot juga nih sholat asar, maghrib kecapean, isya tidur lagi, aduh ya ketiduran, isyanya tidur, naudzubillah min, padahal ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sholat 5 waktu tidak dilaksanakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai kita melalaikan sholat 5 waktu, karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan perintah yang lainnya, berbeda dengan ibadah lainnya. Mungkin kalau puasa itu ada alasan juga ya. Ya alasannya apa? Lagi di perjalanan itu. Mungkin, atau mungkin kalau puasa itu karena lagi sakit boleh tidak puasa, tapi diganti ya, bisa diganti. Kemudian haji itu mungkin kalau mampu ya, kalau nggak mampu